Tahukah Anda, ibadah puasa Ramadan yang kita jalani sekarang tidak langsung ada begitu saja. Perintah ini baru turun pada tahun kedua Hijriah, tepatnya 18 bulan setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah untuk membangun peradaban baru. Momen bersejarah ini ditandai dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Kalimat Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam menjadi tanda bahwa puasa bukan lagi sekadar anjuran, melainkan kewajiban suci bagi setiap muslim yang beriman. Sebelum kewajiban ini turun, Rasulullah dan umat Islam sebenarnya sudah terbiasa berpuasa, namun polanya berbeda. Mereka biasanya menjalankan puasa Asyura pada 10 Muharram dan puasa 3 hari setiap bulannya, atau yang kita kenal sebagai Ayyamul Bid. Puasa pertama di tahun 2 Hijriah itu bukanlah perkara mudah. Suhu di Madinah saat itu sangat menyengat dan umat Islam sedang dalam kondisi ekonomi yang belum stabil. Namun semangat ketaatan mereka justru berada di titik tertinggi. Yang paling luar biasa di tahun pertama kewajiban puasa ini pula, pecah perang Badr. Bayangkan, para sahabat harus bertempur di bawah terik matahari dalam keadaan perut kosong. Inilah bukti bahwa puasa bukanlah beban, melainkan sumber kekuatan spiritual. Sejak saat itulah Ramadan ditetapkan sebagai bulan suci untuk menyucikan jiwa dan melatih empati. Sebuah perintah yang turun sebelum 400 tahun lalu, namun getarannya masih kita rasakan setiap kali hilal Ramadan muncul di ufuk timur. Ada satu pertempuran yang menentukan nasib Islam selamanya. Perang Badr terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana 303 pejuang Muslim harus berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy yang bersenjata lengkap. Alasan terjadinya Perang Badar bukan karena haus darah. Perang ini pecah sebagai bentuk pertahanan diri. Setelah bertahun-tahun harta mereka dirampas di Makkah, kaum Muslimin mencoba mencegat kafilah dagang Abu Sufyan untuk mengambil kembali hak mereka yang hilang. Melihat ketimpangan pasukan, Rasulullah berdoa begitu khusyuk di dalam tendanya hingga selendang beliau terjatuh. Beliau bersabda, Ya Allah, jika kelompok ini binasa hari ini, Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Keajaiban terjadi. Allah menurunkan bantuan berupa ribuan malaikat untuk memperkuat barisan kaum muslimin. Meskipun kalah jumlah 1:3, nyali pasukan muslim sedikit pun tidak goyah karena iman yang membaja. Hasilnya, pasukan Quraisy kocar-kacir. Tokoh besar kaum kafir seperti Abu Jahal tewas dalam pertempuran ini. Kaum muslimin berhasil meraih kemenangan mutlak yang mengubah peta kekuatan di Jazirah Arab selamanya. Di balik megahnya Ka'bah zaman dahulu, ada satu nama yang membuat nyali bangsa Arab bergetar hebat. Al-Uzza, berhala paling agung bagi kaum Quraisy yang dipercaya dijaga oleh kekuatan mistis yang tak terkalahkan. Pada tahun ke-8 Hijriah, tepat setelah Fathu Makkah, Rasulullah tidak membiarkan kesyirikan tetap berdiri. Beliau mengutus Khalid bin Walid, sang pedang Allah, untuk satu misi khusus, menghancurkan Al-Uzza di wilayah Nahlah. Suatu ketika Khalid bin Walid berangkat dan menghancurkan bangunan fisik berhala tersebut. Namun, saat kembali Rasulullah bertanya, apakah kau melihat sesuatu? Khalid menjawab tidak. Rasulullah bersabda, kau belum menghancurkannya, kembalilah. Khalid bin Walid kembali dengan pedang terhunus. Tiba-tiba, dari balik reruntuhan, muncul sosok wanita berkulit hitam dengan rambut acak-acakan yang mengerikan. Penjaga berhala berteriak histeris meminta sang dewi menghancurkan Khalid. Tanpa rasa takut, Khalid bin Walid menerjang sosok tersebut. Ternyata, itulah jin betina yang selama ini bersemayam di Al-Uzza untuk menyesatkan manusia. Dengan satu tebasan pedang, Khalid membinasakannya hingga tak tersisa. Kabar itu sampai ke Rasulullah, dan beliau selama 16 hingga 17 bulan pertama di Madinah, umat Islam tidak salat menghadap Ka'bah. Saat itu kiblat pertama kita adalah Masjidil Aqsa di Palestina, sebuah masa penuh kerinduan bagi Rasulullah. Setiap kali salat, Rasulullah sering menatap ke arah langit. Beliau sangat berharap kiblat berpindah ke Ka'bah, bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, kakek moyang beliau. Namun beliau tetap taat menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momen itu akhirnya datang. Saat Rasulullah sedang melaksanakan salat di sebuah masjid, turunlah wahyu surat Al-Baqarah ayat 144. Allah memerintahkan beliau untuk memalingkan wajah ke arah Masjidil Haram. Lalu kejadian unik terjadi. Rasulullah langsung berputar 180 derajat di tengah-tengah salatnya, diikuti oleh para sahabat. Masjid tempat peristiwa bersejarah ini terjadi kini dikenal sebagai Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Perpindahan ini bukan sekadar soal arah, tapi ujian kesetiaan. Orang-orang munafik mulai mencemooh, namun bagi kaum beriman, ini adalah bukti ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa tapi. Sejak hari itu hingga akhir zaman, Ka'bah menjadi titik pusat yang menyatukan jutaan umat Islam di seluruh dunia.
Satu arah, satu tujuan dalam satu sujud yang sama. Ada sebuah penaklukan kota terbesar dalam sejarah yang terjadi hampir tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Fathu Makkah. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah kembali ke tanah kelahirannya bukan sebagai pengungsi, melainkan sebagai pemenang agung. Semua bermula ketika kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah dengan membantu sekutu mereka menyerang Bani Khuza'ah, sekutu kaum muslimin. Pengkhianatan ini menjadi pintu gerbang bagi 10.000 pasukan cahaya untuk bergerak menuju Makkah. Untuk menghindari peperangan, Rasulullah memerintahkan setiap prajurit menyalakan obor di malam hari saat berkemah di dekat Makkah. Melihat lautan api yang begitu luas, nyali kaum Quraisy seketika runtuh. Mereka sadar bahwa perlawanan hanya akan berakhir sia-sia. Alih-alih masuk dengan sombong, Rasulullah memasuki Makkah dengan menundukkan kepala di atas untanya hingga janggut beliau menyentuh pelana. Beliau masuk sambil terus berzikir dan bersyukur, menunjukkan bahwa kemenangan ini mutlak milik Allah. Sesampainya di Masjidil Haram, Rasulullah menghancurkan 360 berhala di sekitar Ka'bah sambil membacakan ayat, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna." Ka'bah akhirnya kembali ke fungsinya yang asli sebagai simbol tauhid yang murni. Yang paling luar biasa, beliau memaafkan semua musuh yang pernah menyakitinya selama puluhan tahun dengan kalimat, "Pergilah, kalian semua bebas." Inilah Fathu Makkah, kemenangan yang dibangun di atas pilar kasih sayang, bukan dendam. Mari kita teladani kebesaran hati beliau.